majalah Time Online itu mengatakan bahwa dalam waktu 5 tahun ada orang yang berhasil melakukan bunuh diri untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau ada orang 25, itu mereka melakukan pencobaan bunuh diri, maka salah satu dari mereka pasti akan berhasil ketika mengulanginya lagi. Wah, gila nggak? Oh, berarti rasionya 1:25. Iya, satunya. Jadi 24 itu saat gagal bunuh diri berarti dia mencoba untuk menjadi ke-25 di episode selanjutnya gitu ya, Pak ya? Yes, sekali. Dan dia berharap akan berhasil. Dan biasanya berhasil gitu. Ya dong berhasil, wong mulanya gagal, dan kemudian mengulang lagi kan tentunya, oh ini pasti bisa nih, masuk nih. Tapi orang tuh belajar tuh untuk yang baik-baik sih sebenarnya, Pak. Harusnya. Kegagalan itu kayak kita gagal dalam ujian, kita harus mengulanginya agar kita lulus ujian. Nah ini dia konteksnya kan dia menguji dirinya sendiri dan mencoba untuk menggagalkan hidupnya sendiri gitu, Pak. Yes, betul sekali. Tapi misalkan begini ya, mungkin nggak sebenarnya gini loh, kenapa ada kecenderungan orang ketika gagal, itu dia akan mengulanginya lagi. Kamu tahu nggak penyebabnya apa? Karena ini sebenarnya bisa dilogika loh. Oke, bentar. Pak, aku nanya kenapa orang gagal terus mencoba untuk mengulanginya lagi? Pertanyaannya seperti itu. Orang yang gagal bunuh diri di periode yang pertama tadi, ada kecenderungan dia akan mengulanginya lagi. Kenapa? Ini bisa dilogika loh. Ya menurutku karena mungkin dia sudah nggak punya pegangan lagi, Pak. Dia memang udah niat dari pertama itu pengen berhasil. Dan ketika dia gagal, dia akan mencobanya lagi. Ya kalau itu sepemikiranku aja sih, Pak. Intinya dia udah memang malas hidup lagi, Pak. Nggak ada harapan hidup lagi. Sebenarnya bukan itu. Apa? Menurut saya loh, yang terberat itu adalah begini. Ini kayak sama gini. Orang itu gini. Waktu kita nembak cewek gitu ya. Itu kan resikonya yang bikin malu itu kan kalau kita ditolak sebenarnya. Oke, ya. Sama dong, kalau ketika ini bunuh dirinya gagal, justru pukulan yang terbesar itu adalah, waduh, urip wi. Orang kan melihat bahwa, bener nggak? Torik kita melihat loh. Ya, dia akan lebih malu ketika dia gagal untuk kedua kalinya. Wah, iya itu. Iya. Dikasih kesempatan kedua kok masih nggak bisa gitu ya. Ya apa? Tapi kalau dia akhirnya di kesempatan 2 gagal lagi, Pak, gimana? Kesempatan ketiga apakah dia akan mencobanya lagi dan dia udah malunya itu udah ketulungan loh, Pak, 2 kali misal Pak Agung ngendat gitu kan. Agung ini depresi, ya kan. Mari. Lagi depresi nih. Justru ya, ini yang jadi masalah begini. Justru ketika gagal yang kedua, maka dia akan mencoba yang ketiga dan alasannya adalah karena depresi, dia bunuh diri yang pertama dan kedua gagal. Oh ya, akhirnya ya muter-muter di situ aja sih, Pak. Jadi sebenarnya ketika orang memutuskan bunuh diri, kadang-kadang itu masalahnya nggak selesai, tapi dia malah membuat masalah baru lagi sebenarnya. Benar nggak sih? Benar. Misalkan begini. Dibilang, oke, Pak Agung dulu. Misalkan begini, kita punya utang nih, utangnya banyak. Kita pusing nih, mumet nggak bisa bayar. Kemudian kita ambil jalan pintas bunuh diri. Nah, gagal. Itu kan udah utang nggak kebayar, kita punya track record, gagal dalam sebuah bunuh diri lagi gitu. Itu kan sudah, waduh, pukulan yang bikin stres juga gitu. Stresnya jadi tambah 2 kali gitu. Ya, gimana ya? Agak susah juga. Karena kalau nggak diterima Pak Agung, ini saya punya kecenderungan ketiga dan Pak Agung pasti akan kena ya. Pak. Pasti gara-gara Pak Agung nggak menerima saya jadi bunuh diri. Terus saya stres, gimana? Saya bunuh diri juga gitu. Iya, betul. Gimana coba? Ayo, kalau jadi HRD diterima apa? Loh, justru problemnya gini loh. Kalau ini sebagai seorang HRD ya kita bicaranya, logikanya begini. Bagaimana mungkin kita bisa menerima orang yang
dia tidak cukup tangguh untuk bekerja di bawah tekanan gitu loh. Ya dong, wong kamu menghadapi tekanan hidupmu saja, itu kamu kemudian memutuskan untuk orang bunuh diri itu misalkan orang yang keluar memilih alasan untuk menghindari masalah gitu loh. Tapi kan gini Pak, kayak misalnya contohnya aku ya, jangan sampai ya, nauzubillah min dzalik lah ya. Kayak aku kan namanya kayak misal punya utang banyak, kalau nggak kerja gimana Pak? Gimana kalau nggak kerja? Dapat duit bayarnya gimana? Ya paling enggak kan kamu bisa Utang lagi gitu. enggak nyemayani, berjanji bahwa nanti kalau ada rezeki pasti akan dibayar gitu. Tapi kapan rezekinya? Ya kalau Om kan terus. kan sudah dibilang kalau nanti ada rezeki gitu loh. Nah, yang orangnya yang kita utangin, kita minta dong mendoakan kita supaya ada rezeki. Jangan kita dimarahi. Kenapa kemudian kita nggak bayar utang? Karena dia marah-marah. Rezekinya jauh dari dia, padahal kita ini jadi sarana rezekinya buat dia. Nggak gitu, Rek. Ini Jadi orang yang jawaban ngutangin kita itu orang yang salah. berarti yang harusnya kena ini juga yang ngutangi ya Pak. Tahu gitu dulu nggak usah diutangi gitu ya Pak ya. Iya sama, ya kan benar kan? Oke, berarti itu tadi mungkin kita bahas kecenderungan aja. Ini kita juga pakai data ya Pak ya. Yes. Kita juga nggak asal nyeloteh, kita juga pakai data. Terus itu kalau tadi anak-anak sekolah ya Pak ya, cenderungannya kayak terkekang gitu ya Pak ya. Benar nggak sih? Mungkin bisa jadi terkekang atau ya. Tapi kayaknya enggak deh. Ini kan baru disampaikan dari datanya tadi kan mereka punya ide. Ide itu kan bisa mereka dapat karena mereka nonton TV, mereka lihat di media sosial dan segala macam, mereka dapat informasi dari luar dan segala macam. Itu kan baru ide, benar. Ide itu bisa juga dieksekusi, tapi menurut saya kan ini masih tatarannya masih wacana. Ya harusnya ini udah warning karena 5% itu banyak loh. Banyak lah, banyak 5% tuh. 5% kalau dari 910 itu kan sudah berapa itu? Kalau 10%-nya ada sudah 91. Kalau di sekolah aku dulu siswanya itu kurang lebih 1.000. 5%-nya aja berarti udah 500, Pak. Iya, 500 orang. Ya enggak Bayangin. dong. Kan kalau 1000 10%-nya aja baru 100. 100 berarti 50 dong. Ya, sorry. Ini 50 dong. Kelamaan nggak sekolah nih kayak gini, Pak. Iya. Ya, apalagi kelamaan nggak. Tapi kayak ini menarik. Kamu ketika tidak sekolah, maka lupa akan perkalian. Tapi ketika kamu lama nggak kerja, kamu masuk kamu rasa ngitung duit. Wah, itu semua orang nggak usah sekolah itu duit udah tahu, Pak. Ya nggak? Anak kecil itu loh, Pak, yang belum sekolah, Bu kasih uang 1.000 itu pasti tahu duit 1.000 itu bisa buat beli apa aja, ya kan? Iya. Nah, ini bicara tentang kita kembali ke situasi yang sedang menimpa kita ini ya, menimpa semua kita ya. Situasinya kan serba sulit gini ya. Kita nggak usah ngomongin tentang yang anak sekolah lagi lah gitu ya. Orang yang dulunya punya pekerjaan yang cukup cukup bisa dijaga mapan gitu. Tiba-tiba semuanya tercabut gitu. Kan tidak ada di antara kita ini yang siap gitu ya. Terutama mungkin kalau biasanya kita mungkin sebulan sekali terimalah yang namanya ada gigs dan segala macam gitu ya. Entah seberapa kecil duitnya tapi kan ada. Tapi kalau sekarang kan tiba-tiba 4 bulan kita sepi, anyep gitu ya. Ya. Berarti emang kecenderungan di pandemi ini secara nggak langsung Pak Agung ngomong akan menimbulkan banyak orang yang depresi dan kemungkinan bisa aja. Yes, betul sekali karena tadi seperti statement di awal bahwa sebenarnya di antara kita itu punya potensi untuk melakukan bunuh diri. Nah, dengan adanya kita seperti ini harusnya orang-orang seperti kita ini diperhatikan karena kita ini adalah
agen-agen yang nantinya jadi pencegah orang untuk bunuh diri. Karena apa? Karena orang nonton kita jadi terhibur. Nah, harusnya. Oh. Yes, semoga pembicaraan kita di Celoteh Company kali ini bisa memberikan makna. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan podcast kita. Karena ini selain nanti kita upload di Spotify, juga nanti mungkin di YouTube masing-masing gitu ya. Semoga. Ini ngomong-ngomong, kita mau ngobrol segini apa? Seminggu sekali? Ya, kalau Pak Agung selo, saya selo, boleh kan kita ngobrol. Kalau Pak Agung pakai WiFi kan? Ya, kamu? Pakai dong, kalau nggak pakai ya. Berarti kita hanya bisa melakukan aktivitas kalau kita ada di rumah gitu. Ya, benar. Ya udah, kalau gitu mungkin kali ini yang edisi kali ini kita cukupi aja Pak, sampai sini aja. Kita ketemu lagi lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda tentunya. Oke? Oke, terima kasih. Salam. Assalamualaikum. Easy go.